Pemirsa, menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan tentu saja tak afdol jika kita tak bangun sahur. Namun sayangnya ada beberapa orang yang terkadang enggan bangun sahur karena sudah terlalu lelah dengan kesibukan yang dijalaninya, seperti yang dialami oleh lirik Syabila Musakina atau yang akrab disapa Syabila Putri, pasangan Meisya Siregar dan Baby Romeo yang sudah enggan untuk bangun sahur lantaran lelah dengan kesibukan jadwal kuliah yang padat. Hal ini tentu saja membuat Meisya dan Baby khawatir dan meminta putrinya untuk tetap sahur. Sayangnya, Syabila yang sudah 3 hari memilih hanya minum air putih saat sahur tetap berdalih jika dirinya tetap kuat menjalani ibadah puasa meski hanya minum air putih. Meisya pun memilih untuk bertanya ke Habib Anis Assegaf perihal hukumnya men-skip sahur. Kamu tuh lama nggak sahur? Aku tuh 3 hari ini total nggak ada kamu sahur. Ini tidak. aku sahur Pak, cuma minum air doang di kamar. Jadi nggak makan kuat. Kuat sih. Sayang loh kak, lewatin sahur. Lah, kenapa penting minum air loh? Momennya itu loh Ramadan. Tanyain ya Ustadz ya. Sahur di skip, sayang dong. Kenapa? Karena keberkahannya bakal ngatain kita ada keberkahan di situ, kenapa kita tinggal? Ya, menurut Habib Anis Assegaf, amat sangat disayangkan jika banyak yang men-skip sahur, lantaran saat sahur itu banyak keberkahan yang akan didapat. Habib Anis Assegaf pun menghimbau agar tetap sahur meski hanya sedikit. Kedua, bangun tidur, capek, nggak mood, nggak mau makan, nggak mau apa. Gini loh, Sementara itu, aktor Teguh Wisnu selalu mengajak Adam putranya untuk selalu melaksanakan sholat di masjid. Dan setiap subuh, Wisnu selalu mengajak Adam ke masjid dekat rumahnya. Meski Adam masih mengantuk dan terkadang suka tidur di dalam masjid usai sholat, namun Wisnu tak mempermasalahkan lantaran dirinya ingin mengajarkan kepada Adam pentingnya ibadah. Apalagi Adam adalah seorang laki-laki yang memang wajib melaksanakan sholat di masjid. Laki-laki ini, anak kami yang laki-laki, kami upayakan memang untuk mengarah ke masjid. Tapi balik lagi, umur 7 tahun sampai umur 7 tahun kan memang tidak boleh ada paksaan ya untuk anak untuk melakukan suatu ibadah gitu. Tapi kita harus terus mengedukasi kepada anak dan memberikan contoh. Setelah 7 tahun juga itu masa-masa sampai 10 tahun tuh masa-masa di mana kita terus mengajak anak-anak untuk untuk beribadah ya, apalagi ibadah sholat ya. Ini kan penting untuk kita arahkan dari awal bahwa kewajiban sebagai seorang muslim salah satunya adalah sholat fardu ya. Nah, untuk laki-laki sholatlah di masjid gitu. Itu kita coba komunikasikan itu kepada Adam. Tapi sholat nggak di rumah, sholat di masjid nggak? Alhamdulillah sholat di masjid. Tapi terkadang juga kondisi-kondisi tertentu dia lagi gimana banget, misal capek banget atau apa, ya kami nggak boleh paksa memang kan. Jadi ya ketika lagi capek ya mungkin sholat di rumah. Bahkan kadang-kadang ada aja ketika mau alasan tiba-tiba ada aduh Adam ini Adam itu, ya itu perlu pendekatan dulu, ngomong dulu. Adam yakin memang benar-benar nggak bisa ke masjid gitu. Nah kalau misalnya memang nggak bisa ya udah sholat di rumah. Yang tahu cuman Adam sama Allah loh yang tahu kondisi Adam gitu kan. Ya, sebagai orang tua, Wisnu memang tak memaksakan anak-anaknya untuk sholat di masjid, namun dirinya tetap memberikan contoh dan edukasi dan menanamkan agama sejak kecil kepada anak-anaknya. Tapi lebih ke coba melatih sedikit demi sedikit ke anak gitu. Artinya memang ada proses yang dilalui sama anak-anak. Kayak misalnya anak kami yang kedua, Hawa itu dulu waktu puasa tahun lalu
itu masih puasanya ada yang seharian, tapi ada juga waktu udah setengah hari dia udah nggak sanggup gitu kan. Jadi dulu masih ada kayak gitunya. Sekarang sama juga di awal-awal biasa lah ya, suka lemes banget segala macam. Tapi di satu sisi kita lihat kalau memang masih bisa kita yakinkan untuk yuk puasa full gitu, ya saya rasa nggak ada salahnya untuk tetap untuk puasa gitu. Namanya juga melatih ya, melatih. Tak hanya itu, di Ramadan kali ini, Wisnu juga ingin mengajarkan kepada anak-anaknya jika bulan Ramadan adalah bulan spesial yang penuh berkah dan kebaikan yang tak didapat di bulan-bulan biasa. Lebih memaksimalkan aja ibadah-ibadah di bulan Ramadan, tapi memang biasanya ya, dan ini kan dikasih nasihat dari guru-guru kita, para ustadz, bahwa bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Jadi sebisa mungkin kita coba untuk terus membaca Al-Quran, jangan pernah skip setiap hari. Bahkan kalau bisa memang ada target, misalnya kita bisa khatam di bulan Ramadan ini ya, minimal sekali lah gitu, minimal sekali kita coba selesaikan gitu ya. Setidaknya niat dulu sih ya, niat bahwa ya Allah saya pengen khatam nih di bulan Ramadan gitu. Kan karena kalau di dalam Islam kan niat aja udah dapat pahala, apalagi setelah kita lakukan dapat lagi pahalanya gitu kan. Nah kalau bisa lebih dari itu, Masya Allah lebih baik lagi insya Allah. Dan di tempat berbeda di pertengahan bulan Ramadan, banyak instansi, kantor, ada keluarga mengadakan acara buka bersama, seperti bukber yang digelar oleh salah satu kantor yang memilih tema Middle East alias Timur Tengah untuk tema bukber tahun ini. Penampilan mereka yang all out tentu saja bukan tanpa sebab, lantaran outfit terbaik akan mendapatkan hadiah. Di tempat berbeda, sejumlah wanita ini memilih cara yang unik untuk berbuka puasa. Mereka memilih berbuka puasa di atas mobil bak terbuka. Meski terkesan sederhana, namun bukber di atas mobil bak terbuka dengan menu takjil yang sederhana tentu saja memiliki sensasi berbeda yang tak akan didapatkan di tempat lain.